Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu doa yang sangat indah kepada kita semua setiap pagi kita harus atau kita disunahkan kepada kita untuk kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman. Nah, pertamanya ilmu dulu. Ya Allah, kami berharap memohon kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Oh, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang sia-sia, tidak mendatangkan ketakuan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ilman nafi'an. Yang pertama itu yang diharapkan atau yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla dari doa ini adalah ilman nafi'an. Ketika seseorang memiliki ilmu agama, memiliki ilmu pengetahuan, maka menuntut kepada dua makna doa berikutnya, yaitu warizqan thayyiban. Maka dia bisa dan dapat mencari rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat dari yang poin pertama, yaitu poin ilmu. Poin yang pertama. Jadi kan Nabi SAW dalam doa ini ada 3 poin besar yang harus kita perhatikan bersama. Ilmu yang bermanfaat. Baru yang kedua, rizki yang baik. Maksudnya rizki yang halal, rizki yang tidak haram, rizki yang dicari sesuai dengan ketentuan dan ketetapan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu. Kemudian dia mencari rizki-rizki yang halal dan menjauhi rizki-rizki yang haram. Maka dia mendapatkan rizqan thayyiban. Baru setelah itu yang ketiga atau poin yang kedua, tuntutan ilmu adalah wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diridhai, amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi satu teks doa ini bisa kita ambil banyak pelajaran, faedah, hikmah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan mengajarkan kepada kita semua, kita ini hidup di dunia ini yang kita cari cuma 3 gitu. Ilmu, rezeki yang halal, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan beramal soleh. Jadi 3 poin kebahagiaan lah bahasanya itu. 3 poin kebahagiaan yang selalu diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap paginya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun juga dapat mencontoh atau mengikuti teladan Nabi SAW dengan membaca doa ini setiap pagi kita. Seperti itu. Jadi 3 poin ini tidak mungkin dipisahkan. Saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Shaf ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini diawali dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Para ulama tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya menjelaskan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengawali ayat tersebut dengan kata kalimat wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maka ketahuilah, langsung dimunculkan di benak kita bahwasanya setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, di situ terdapat larangan atau perintah. Di situ terdapat larangan atau perintah. Tidak Allah katakan wahai orang-orang yang Islam. Wahai orang-orang yang Islam. Orang-orang Islam, orang-orang yang Muslim. Tapi Allah katakan wahai orang-orang yang beriman. Jadi derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi nggak mesti orang yang dikatakan seorang Muslim pasti mukmin. Orang yang dikatakan mukmin pasti Muslim. Jadi derajatnya lebih tinggi lagi daripada seorang Muslim. Standarnya adalah menjadi seorang
mukmin. Kalau orang sudah dikatakan mukmin, maka dia betul-betul yakin dari apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW kabarkan. Gitu. Orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman itu sangat bertolak belakang, sangat jauh ataupun lawan kata dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Karena bisa jadi orang muslim itu, dia seorang muslim, tetapi ternyata dia memiliki penyakit nifak, kemunafikan. Maka tidak dikatakan seorang mukmin. Jadi nggak mungkin seorang mukmin itu dikotori di dalam hatinya penyakit nifak. Tapi kita juga jangan merasa aman dari penyakit ini atau penyakit nifak ini. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maka kita siap-siap memahami bahwasanya apa yang akan Allah perintah, apa yang Allah Azza wa Jalla akan larang setelahnya, gitu ya. Itu kaidahnya seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan kepada kalian as-siyam, puasa. Oh, berarti diperintahkan puasa. Karena yang dipanggil orang-orang yang beriman, itu kaidahnya seperti itu. Nah, di dalam ayat ini surat As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, siap-siap. Ini larangan apa perintah ini? Larangan apa? Atau perintah? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu berkata-kata sesuatu yang tidak engkau kerjakan, tidak kalian kerjakan. Lisan kita mengatakan A, tetapi kok perbuatan B beda jauh dengan A. Kalau kita mengatakan A, maka amalan badan, lisan, ataupun tangan, kaki, mata, dan seterusnya harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh lisan kita. Itu maksudnya. Kira-kira ini apa ini? Larangan atau perintah? Larangan, ya, ma la taf'alu. Maksudnya adalah wahai orang yang beriman, kenapa kalian itu mengatakan suatu perkataan yang kalian tidak kerjakan? Maksudnya jangan kalian mengatakan suatu perkataan, jangan kalian mengatakan suatu perkataan yang kalian tidak kerjakan. Itu maksudnya. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kalian katakan. Ya, jadi haram hukumnya seorang muslimah ketika dia memiliki suatu keyakinan, kemudian dia katakan, dia sampaikan, dia nasihatkan keyakinan tersebut, ilmu tersebut kepada orang lain, ternyata kok tidak diamalkan, tidak sesuai dengan lisan. Maka Allah haramkan, Allah larang seseorang mengatakan suatu perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Harusnya apa? Perintahnya apa? Yaitu ya kalian amalkan sesuai dengan yang kalian katakan. Maksudnya ilmu di sini ya. Bukan semua perkataan harus dikerjakan tanpa menimbang-nimbang itu baik atau tidak. Maksudnya di sini adalah ilmu. Jangan kalian mengatakan suatu ilmu, ya, jangan kalian mengatakan suatu ilmu kecuali diamalkan, dan jangan tidak diamalkan, tidak bertentangan dengan ilmu tersebut, ilmu yang kalian katakan tadi. Itu maksudnya. Jadi Allah Azza wa Jalla betul-betul tegas menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya ilmu tidak mungkin dipisahkan dengan perbuatan. Ilmu tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan, begitupun atau amalan. Ya, amalan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Maka Allah Azza wa Jalla melanjutkan di ayat berikutnya, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat sangat besar kebencian Allah Azza wa Jalla, angkara murka Allah amat sangat besar kepada seseorang, kepada kalian
yang mengatakan suatu kebenaran, suatu kebaikan, ilmu, kemudian kalian tidak kerjakan. Ya, saya kayak saya ini ya. Saya kayak ketika seorang penceramah, seorang kiai, seorang syekh, seorang ustadz, tidak mungkin mereka mengajarkan sesuatu yang keburukan, sesuatu yang jelek. Pasti menjelaskan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh penceramah tersebut, oleh syekh ataupun kiai tersebut, ustadz tersebut. Akan tetapi ustadz tersebut, penceramah tersebut tidak mengamalkan apa yang dia nasihatkan kepada audiennya, kepada orang lain. Maka Allah murka kepada penceramah tersebut, kepada penasihat tersebut. Dia pintar ngajarin orang, tetapi dia tidak pintar mengajari diri sendiri. Maka Allah membenci, dan bencinya Allah di sini bukan kebencian yang biasa, kebencian yang amat sangat besar, murka yang sangat besar kepada orang-orang yang berkata-kata dengan kebaikan lisan mereka, kemudian mereka tidak mengamalkannya dari apa yang dikatakan lisan-lisan mereka.